Ya, halo rekan-rekan semua. Jumpa lagi di channel YouTube Obed Rumahidi. Pada kesempatan kali ini, saya masih melanjutkan tutorial LiveRockGeo, di mana kita sudah sampai kepada pembelajaran tentang drill hole database. Kemudian pada part C, drill hole validation and error fiction. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan beberapa pengetahuan saya tentang bagaimana cara kita validasi data Word, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan pada data kita. Pada video ini saya coba melanjutkan part ini. Saya akan menambahkan beberapa penjelasan bagaimana database kita ini memang harus kita validasi baik-baik agar ketika kita melangkah ke tahapan untuk memodelkan geologinya, memang data yang kita punya itu benar-benar sudah benar atau sudah fix begitu teman-teman. Nah, saya sedikit memberikan penjelasan bahwa di dalam kita mempunyai sumber data atau database, memang ketika kita impor ke dalam suatu software dan saat ini kita impor ke LiveRockGeo, memang pasti akan ada beberapa kesalahan sampel data. Namun kualitas data ini sangat penting untuk kita ciptakan pada saat kita menghitung estimasi sumber daya yang berkualitas. Untuk itu, langkah-langkah validasi, langkah-langkah perbaikan ini sangat perlu kita ambil untuk kita evaluasi kualitas data. Dalam beberapa tahapan berikutnya ini kita akan coba membahas cara melihat kesalahan di dalam aplikasi LiveRock dan jenis kesalahan serta peringatan yang dapat kita identifikasi di dalam aplikasi LiveRock. Meskipun aplikasi LiveRock ini berisi beberapa tools yang memungkinkan kita untuk memperbaiki kesalahan data langsung di dalam perangkat aplikasi LiveRock, sebaiknya saya menyarankan kepada teman-teman lebih bagus ketika kesalahan-kesalahan atau error-error yang sudah kita dapatkan di dalam aplikasi LiveRock itu baiknya kita perbaiki langsung di database sumbernya. Misalnya kita punya database Excel, CSV, ya kita langsung perbaiki di situ supaya kita bisa langsung melihat kesalahannya dan langsung kita save di situ. Jika memungkinkan, kita muat ulang datanya yang sudah diperbaiki ke dalam aplikasi LiveRock untuk pemodelan dan estimasi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, potensi error ini di dalam database pengeboran itu seperti ada interval yang tidak memiliki hasil asai, kemudian interval untuk nilai kedalaman from to-nya sama, sehingga ketebalan intervalnya tersebut 0. Lalu ada overlap atau tumpang tindih data, kemudian ada unsur nilainya negatif, ada yang tanda besar, tanda kecil, itu kesalahan di database. Kemudian ada nilai interval sampel pada hasil asai atau domain yang melebihi nilai depth pada file collar. Nah, ini adalah tahapan dalam kita mengidentifikasi error dan warning di dalam sumber data. Untuk pertama kan kita punya sumber data atau data Excel atau kemudian kita impor sumber data itu ke dalam LiveRock. Lalu kita setelah kita identifikasi, kita import, kemudian kita akan dapatkan data error dan data peringatan yang terdeteksi di dalam tabel-tabel yang ada di
aplikasi Flipboard yang sudah kita tampilkan. Nah, data-data error ini atau peringatan ini kita bisa ekspor, kemudian kita edit. Bagusnya ketika kita sudah kenali kesalahan-kesalahan yang ada di dalam aplikasi Flipboard, bagusnya kita langsung perbaiki lagi di sumber datanya, teman-teman ya. Kita perbaiki lagi ke sumber datanya. Ketika sudah fix, kemudian kita impor lagi agar file error itu tidak ditemukan lagi di dalam aplikasi Flipboard. Nah, ketika data semua sudah fix, error dan warningnya sudah difixkan, nah sehingga seluruh data bisa ditampilkan di layar lah. Nah, kemudian data tersebut untuk kita pakai di dalam membuat model untuk selanjutnya. Gitu teman-teman. Nah, saya coba masukkan beberapa contoh data yang mempunyai kesalahan-kesalahan yang saya dapatkan dari beberapa sumber yang saya cari. Seperti biasa kita import dari whole, kemudian kita mulai dari data yang pertama, itu kita coba yang data yang ini. Ini salah satu contoh data ya. Ini ada data asai, color, domain atau litologi, kemudian data survei. Kita masukkan data color. Ini otomatis masuk datanya. Kita cek dulu, kemudian kita import. Lalu kita next. Survei kita next. Nah, untuk data asainya ini kita masukkan kategorinya. Kita masukkan kategori numerik. Ketika sudah semua, sampel ID tidak perlu, kita skip saja untuk sampel ID. Kita pilih next. Nah, untuk litologi kita masukkan dia kategori lito. Sudah itu sudah semua, kemudian kita finish. Nah, langsung kita arahkan dia ke database kita. Ini ada database kita. Nah, ini di sini ada tanda peringatan ya teman-teman, tanda seru, artinya memang data kita ini ada beberapa error atau kesalahan. Nah, cara untuk memperbaikinya itu klik kanan di folder drill ini, lalu kita fix error untuk kita melihat seluruh datanya. Kalau kita hanya mau melihat satu-satu, bisa kita klik satu-satu saja. Misalnya data asai kita mau perbaiki, kemudian data lito kita mau perbaiki. Nah, untuk supaya lebih memudahkan kita melihat seluruh data, kita klik data dirhol saja, lalu kita pilih fix error. Otomatis ini database-nya ini akan membuat view sendiri. Di sini ada data error yang pertama itu ada overlap segmen. Ini di data asai, kemudian di data litologi. Nah, teman-teman juga bisa mencari kesalahan ini dengan melihatnya grup error by. Ini bisa by table, kemudian by tipe, kemudian sesuai lubang, ini semua bisa diketik di sini. Ini kita lihat yang pertama ini, error yang pertama ini data asai ada pada row 1949. Nah, ini teman-teman bisa lihat, tinggal di breakdown ke bawah saja semua. Ada overlapping segmen, tumpang tindih artinya teman-teman ya. Ini ada tumpang tindih. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini di lubang B13939 ini
ada dua interval yang sama from to-nya ini 19 ke 20 meter, ini juga 19 ke 20 meter. Nah, teman-teman tinggal catat di kertas atau di mana, atau langsung buka data Excel-nya teman-teman ya, untuk langsung perbaiki teman-teman di database-nya, di database sumbernya. Selanjutnya, setelah diperbaiki data-data sumbernya, kemudian kita lanjut di kesalahan berikutnya. Ini artinya current error, ini artinya error saat ini konflik yang diperbaiki. Ketika kita misalnya mau perbaiki di sini langsung, dia otomatis terperbaiki di sini. Nah, selanjutnya kita lanjut pada kesalahan selanjutnya. Hampir sama teman-temannya. Ini juga dia baca overlapping. Nah, ini teman-teman tinggal perbaiki. Kalau teman-teman mau perbaiki di sini juga bisa. Selanjutnya klik save. Oke, kita lanjut ke kesalahan berikutnya, itu pada invalid value handling di tabel ASCII teman-teman ya. Ini ada, coba kita lihat ini sumbernya satu-satu ya. Nah, ini artinya NI-nya kosong teman-teman ya. 0, ini tidak diterima di Livrok. Jadi baiknya teman-teman perbaiki langsung di sumber datanya, di database Excel-nya. Nah, di sini juga ada perintah. Jika teman-teman tidak ingin merubah ini, teman-teman tinggal centang saja ini. This rule have been reviewed, artinya aturannya diabaikan ini. Jadi dibiarkan kosong. Sudah dilihat. Nah, ini teman-teman biarkan kosong. Selanjutnya EV-nya ini kosong, CO-nya, ini ada data CO-nya kosong teman-temannya di lubang ini. Teman-teman tinggal tandai. Lalu MN kosong. Ini data MN-nya kosong. Ini CRO3 juga kosong. ALO3-nya juga kosong. Nah, SiO2-nya bernilai 0, ini tidak diterima teman-temannya. Teman-teman juga biarkan saja juga bisa. Mg-nya juga kosong di lubang bor B24844. Ya, begitulah teman-teman ya cara melihat error atau kesalahan serta cara memperbaikinya. Baiknya memang saran saya perbaiki langsung di data Excel-nya, supaya ketika dimuat ulang semua data sudah dalam keadaan benar. Nah, ini bisa juga dilihat satu-satu. Nah, ini juga bisa dilihat satu-satu. Ini juga tidak ada. Oke teman-teman, itu salah satu contoh data. Kita coba ke data lain ya. Ini tadi sudah kita delete ya. Cara delete itu klik kanan di draw, lalu delete, kemudian delete. Nah, kita coba import database lain. Tadi sudah yang NPD, ini kita coba yang project. Nah, ini database lain teman-teman ya. Ini contoh database lain. Kita next, lalu next, kemudian kita import datanya. Kita kategorikan di numerik. Kemudian kita garis numerik.
Oke, kita klik finish. Nah, ini teman-teman sudah masuk datanya. Ini ada beberapa kesalahan lagi kita temukan ini. Nah, caranya tadi sama, kita klik satu-satu saja dulu. Untuk kolarnya ini sudah oke kayaknya. Untuk survei coba kita fix errornya. Nah, data survei ini by table. Nah, data survei ini XCD ini artinya terlampaui kayaknya. Max depth-nya ini tidak sesuai dengan kedalaman pada tabel yang lain. Teman-teman cek saja ya. Kemudian data assay, tapi error data assay. Kita lihat dia data assay ini di row 8. Nah, data assay ini ada double ya di sini di from to-nya. Ini salah ini. Teman-teman langsung perbaiki. Nah, ini bagusnya Livelock itu dia langsung menunjukkan kita di mana error data atau kesalahan-kesalahan data agar kita bisa langsung perbaiki seperti itu. Lalu ada kolar. Nah, ini row 27 konfliknya itu ini kayaknya ini melebihi ya dari kedalaman frontinya, tidak sesuai dengan kedalamannya. Nah, selanjutnya CO-nya kita lihat, bisa langsung klik CO. Nah, ini data. Nah, ini contohnya data minus dan data simbol lebih atau kurang dari ini. Ini di Livelock ini tidak bisa membaca data ini karena ini bukan data numerik ya. Jadi kalau bisa dicek kembali database-nya kemudian diperbaiki. Selanjutnya data domain. Data domain juga sama kayaknya, ada tanda merah ini kesalahan yang mungkin melampaui kedalamannya. Lalu kita lanjut ke NI-nya. Nah, NI ini tidak ada nilai NI-nya pada tanggal berapa ini? Oh, ini lubang bor ini, kemudian ada pada lubang bor ini FE-nya juga kosong, CO-nya kosong, SI2-nya kosong, nah MGO-nya kosong. Nah, itu adalah cara memperbaiki data atau memvalidasi database kita sebelum kita tampilkan dia di skin kita, kemudian kita lanjutkan ke proses modeling. Jadi harapannya teman-teman perbaiki dulu datanya seluruhnya agar data kita baik kualitasnya untuk kita lanjutkan ke dalam proses estimasi maupun proses model selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Ada video tambahan ya, tambahan penjelasan bagaimana kita caranya memperbaiki data atau memvalidasi database kita supaya database kita semua benar untuk kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.